Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septiani, selaku dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Mesito dengan NIM 2220 80368 yang akan memandu jalannya presentasi kita pada kali ini. Selanjutnya, perkenalan dari rekan-rekan saya, yaitu Saya Suartini Yulianti dengan NIM 222-080-3044. Perkenalkan, nama saya Silva Melvina dengan NIM 222-080-3045. Perkenalkan, nama saya Jessica Andriani dengan NIM 222080380348. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NIM 22208030061. baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya dipersilakan untuk share screen dari PPT kelompok kami. Jadi, Cetakku ini merupakan solusi praktis untuk kebutuhan cetak, print, dan fotokopi. Cetakku hadir sebagai platform online yang menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa print dan fotokopi secara efisien dan transparan. Dengan menggunakan platform ini, konsumen dapat dengan mudah memesan jasa cetak dan fotokopi tanpa perlu berusaha secara langsung. Cetakku ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kualitas terbaik dalam layanan cetak dan fotokopi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suhartini Yulianti. Tujuan Cetakku. Yang pertama, menyediakan layanan cetak dan fotokopi yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu menjadi penyedia layanan cetak dan fotokopi online terkemuka di Indonesia dengan jaringan mitra fotokopi yang luas. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemitraan yang kuat dengan dengan toko-toko fotokopi lokal untuk memberikan manfaat ekonomi bagi mereka. Manfaat Cetakku. Yang pertama yaitu kemudahan akses, yang kedua efisiensi waktu, yang ketiga pilihan produk, yang keempat harga transparan, yang kelima kualitas terjamin, dan yang keenam layanan pelanggan. Visi dan misi Cetakku. Visi yaitu menjadi platform terdepan dalam layanan cetak dan fotokopi online di Indonesia. Dikenal karena kualitas dan kemudahan aksesnya. Kemudian misi, yang pertama yaitu memberikan layanan cetak dan fotokopi berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, menerapkan inovasi teknologi untuk mempermudah proses pemesanan dan pengambilan hasil cetakan. Yang ketiga yaitu menyediakan berbagai pilihan produk cetak untuk memenuhi kebutuhan beragam konsumen. Dan yang keempat yaitu mendukung pertumbuhan UMKM dengan menjadi mitra mereka. Kemudian analisis rencana bisnis akan dijelaskan oleh Putri Maharani. Baik, terima kasih. Di sini analisis rencana bisnis kami melalui gambaran umum adalah Cetakku, yang dimana platform yang menyediakan layanan cetak dan fotokopi secara online. Konsumen dapat memesan cetakan melalui aplikasi atau situs web, memilih toko mitra terdekat, dan mendapatkan hasil cetakan mereka melalui pengiriman atau pengambilan langsung. Platform ini menawarkan berbagai jenis layanan cetak, termasuk dokumen, foto, poster, dan materi promosi, dengan fokus pada kualitas tinggi dan kemudahan akses. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Kemudahan akses layanan melalui platform online, kualitas cetak yang tinggi dengan standar yang terjaga, layanan pelanggan yang responsif dan membantu. Yang kedua, kelemahan. Rentan terhadap gangguan teknis dan masalah teknologi, perlu waktu bagi beberapa konsumen untuk beradaptasi dengan penggunaan platform online. Yang ketiga, peluang. Potensi untuk ekspandasi pasar dengan menambah lebih banyak mitra toko fotokopi, penambahan layanan tambahan seperti pengantaran hasil cetakan. Yang terakhir adalah ancaman. Persaingan dengan layanan serupa yang mungkin menawarkan harga lebih rendah, tanggapan negatif dan konsumen jika terjadi masalah dengan kualitas cetakan atau layanan. Kemudian di sini merupakan bisnis model Canva dari ide bisnis kami.
Yang pertama itu key partner, terdapat mitra toko fotokopi, pengembang aplikasi, penyedia server dan infrastruktur cloud, jasa pengiriman dan bank, kemudian key activities, key research, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, yang seperti kami jelaskan pada presentasi sebelumnya. Kemudian di sini akan dibahas lebih lanjut tentang cost struktur dan revenue stream. Jadi kami mengambil keuntungan dengan memarkup harga sebesar 30% dari transaksi. Kemudian menambahkan iklan dalam aplikasi, membuat fitur langganan keanggotaan yang dinamakan fitur cetak plus, yang menawarkan fitur atau manfaat tambahan bagi para pengguna atau user. Dengan estimasi perkiraan dari kami, total pemasukan yakni 349.650.000. Kemudian di cost struktur, kami memiliki biaya pemasaran, gaji karyawan atau biaya kurir, kemudian biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, gaji jasa atau gaji para karyawan yang bekerja di fotokopi outlet dari kami, kemudian biaya pajak aplikasi yang ditanggung oleh kami untuk membayar di sebuah platform Play Store atau App Store, di mana kami mengestimasi total pengeluaran yaitu 100.500.000 dengan total pemasukan bersih yaitu total pemasukan dikurang dengan total pengeluaran yakni 249.150.000. Selanjutnya aspek kebutuhan bisnis akan dijelaskan oleh Silva Melvina. Untuk aspek kebutuhan bisnis, yang pertama itu ada aspek pasar. Untuk gambaran umum pasarnya, analisis pasar ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan cetak dan fotokopi masih tinggi meskipun ada pergeseran ke arah digital. Kemudian jenis produknya, kami menyediakan layanan cetak dokumen, foto, poster, dan materi promosi lainnya. Setelah itu untuk pesaing, analisis pesaingnya itu memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta bagaimana cetakku ini bisa menjadi lebih unggul. Untuk diferensiasi atau perbedaannya, cetakku ini menawarkan kualitas cetak yang tinggi, aplikasi mobile yang mudah digunakan, layanan pengiriman yang cepat, serta memberikan juga promosi khusus. Untuk target pasarnya, target pasar dari cetakku ini adalah mahasiswa, pegawai kantoran, dan masyarakat umum yang membutuhkan layanan cetak berkualitas. Setelah itu ada aspek pemasaran. Untuk promosinya, cetakku ini melakukan promosi menggunakan media sosial, iklan online, serta pamflet dan brosur. Setelah itu pengembangan pasar, memperluas pangsa pasar dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi peluang baru, serta mengembangkan strategi yang sesuai. Untuk pengembangan produk, cetakku ini melakukan inovasi dengan meningkatkan nilai tambah dengan mengikuti tren dan teknologi terbaru dalam industri cetak dan fotokopi. Untuk tahapan promosinya, yang pertama itu menyusun rencana promosi jangka pendek dan jangka panjang. Setelah itu meliputi penentuan waktu yang tepat, pemilihan strategi efektif, dan evaluasi hasil secara berkala. Selanjutnya aspek produksi akan dijelaskan oleh Jessica Andriani. Di sini ada aspek produksi. Deskripsinya yaitu proses produksi menggunakan peralatan canggih dan bahan berkualitas untuk memastikan hasil cetak yang terbaik. Lalu jenisnya yaitu layanan cetak dokumen, foto, poster, dan materi promosi kreatif lainnya. Yang ketiga, kita mengutamakan kualitas, yaitu seperti menjaga standar kualitas tinggi dengan kontrol ketat di setiap tahap produksi. Di sini juga ada komposisi atau bahan, yang menggunakan bahan baku berkualitas seperti kertas dan tinta untuk memastikan hasil cetakan yang baik. Lalu dalam pengemasan, produk dikemas rapi dan aman untuk memastikan sampai ke konsumen dalam kondisi yang baik. Lalu aspek sumber daya. Di sini kompetensi sumber daya manusia.
Yang pertama, merekrut karyawan dengan keahlian yang sesuai untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Lalu kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusianya untuk memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi mereka. Lalu terdapat rencana kebutuhan sumber daya manusianya untuk merencanakan kebutuhan SDM jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Dan di dalam aspek keuangan, di sini terdapat kebutuhan modal awal, yaitu pembiayaan untuk pengembangan aplikasi, strategi pemasaran, dan pembayaran gaji karyawan. Lalu di sini adalah perencanaan keuangan, merencanakan anggaran untuk biaya operasional, pemasaran, pengembangan produk, dan sumber daya manusia. Lalu pendapatan dan pengeluaran, yaitu menganalisis proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas bisnis. Lalu pengelolaan arus kas, mengelola arus kas dengan baik untuk memenuhi kewajiban keuangan dan menjaga likuiditas. Lalu terdapat pembiayaan tambahan untuk menjaga posisi pembiayaan tambahan seperti pinjaman atau investasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis ini. Kemudian perancangan bisnis akan dijelaskan oleh Suhartini Yulianti. Baik, perancangan bisnis, susunan organisasi Cetaku. Yang pertama yaitu ada CEO, bertanggung jawab atas strategi bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Yang kedua ada COO, bertanggung jawab atas operasional sehari-hari bisnis. Yang ketiga ada CTO, bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi teknologi informasi. Kemudian kepala departemen lainnya seperti CMO dan CFO, layanan pelanggan dan penjualan. Prototyping aplikasi Cetaku. Deskripsi prototype. Menampilkan contoh antarmuka aplikasi Cetaku yang menunjukkan proses pemesanan, pemilihan produk, dan pengaturan pengiriman. Fitur utamanya yaitu menyoroti fitur-fitur utama seperti pencarian toko terdekat, estimasi harga, pemilihan produk, pembayaran, dan konfirmasi pesanan. Selanjutnya, tampilan antarmuka. Menampilkan tampilan layar utama, halaman produk, keranjang belanja, dan halaman konfirmasi pesanan untuk memberikan gambaran tentang pengalaman pengguna. Di sini adalah gambaran aplikasi dari prototype Cetaku. Di sini ada tampilan untuk buat akun baru. Jadi kalau misalnya belum ada akun baru, kita buat akun baru dulu. Bisa masukkan nama depan, nama belakang, tanggal lahir, email, gender. Setelah itu masukkan password dan konfirmasi password. Kalau sudah, habis itu kita bisa klik registrasi. Kalau belum punya akun, bisa klik masuk di sini. Nah, ini adalah tampilan untuk login ke akun. Bisa masukkan username dan juga password, setelah itu klik login. Nah, ini adalah tampilan beranda dari aplikasi Cetaku. Di sini ada profile. Nah, di profile ini ada tampilan nama kita, setelah itu ada pengaturan untuk mengganti bahasa, mengganti mode senyap, dan juga mengganti mode gelap ataupun terang. Dan di sini juga ada logout kalau kita mau keluar dari akun Cetaku. Kita kembali lagi. Nah, setelah itu di Cetaku ini juga ada untuk mencari tempat fotokopi terdekat. Setelah itu ada juga rekomendasian tempat fotokopi di sekitar kita dan juga tempat fotokopi dengan harga termurah. Setelah itu ada pula fitur dari chat. Nah, ini adalah fitur chat agar kita bisa langsung chat ke toko fotokopi tersebut. Setelah itu kita kembali. Di sini adalah tampilan dari barang yang ada di Cetaku. Di sini ada tambahannya keranjang, selalu ada beli sekarang, dan juga ada chat penjual. Setelah itu ada ulasan pelanggan. Di sini pelanggan bisa melihat penilaian dari customer sebelumnya. Setelah itu ada pilih opsi, bisa pilih berwarna dan juga bisa pilih hitam putih. Nah, ini kita klik beli sekarang. Nah, di sini adalah tampilan dari pengiriman. Jadi nanti kita bisa menunggu aplikasi untuk mencarikan drivernya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi, di sini kami memiliki ide bisnis Cetakku yang memiliki potensi besar untuk menjadi platform terdepan dalam layanan cetak dan fotokopi online, serta memberikan dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas layanan dan mendorong pertumbuhan industri. Mungkin sampai di sini presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.